Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Solihah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara ibadah haji dan umrah. Perlu kita ketahui bahwasanya umrah dan haji itu berbeda, bahkan pelaksanaannya pun kalau misalkan haji itu ada waktu tertentu, kalau umrah itu bisa dilakukan kapan saja. Hal penting yang harus kita ketahui adalah bahwa haji itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada haji qiron, ada haji tamatu, dan ada haji ifrad. Kalau haji qiron itu dalam pelaksanaannya ibadah haji dan umroh dilaksanakan secara bersamaan. Jadi niatnya pun nanti disatukan gitu ya. Nah, yang kedua adalah haji tamattu. Kalau haji tamattu itu antara umrah dan haji itu didahulukan dulu umrah. Jadi umrah terlebih dahulu, nanti dilanjutkan dengan haji. Selain itu, yang terakhir ada haji ifrad. Nah, kalau haji ifrad dalam pelaksanaannya itu hanya haji saja. Bahkan niat dari keberangkatannya pun dia hanya berniat haji. Namun, umum dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah haji tamattu. Jadi, melaksanakan umroh terlebih dahulu, lalu nanti dilanjutkan dengan ibadah haji. Nah, bagaimana tahapan cara pelaksanaan ibadah haji? Untuk penjelasannya, kita akan menggunakan ilustrasi. Selamat menyimak. Tahap pertama dalam pelaksanaan ibadah haji adalah ihram. Ihram adalah niat memasuki ibadah haji yang dimulai dari miqat. Nah, untuk miqat ini adalah tempat yang telah ditentukan untuk memulai ihram. Orang Indonesia biasanya untuk gelombang pertama itu melakukan miqat atau mengambil miqat itu dari Bir Ali, dan gelombang kedua biasanya mengambil miqat di Yalamlam atau di Bandara Jeddah. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika melaksanakan ihram. Yang pertama, disunahkan untuk mandi wajib dengan doa nawaitu ghusla sunnatal ihrami lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan wudhu sebelum berihram dan memakai pakaian ihram. Untuk ketentuan pemakaian pakaian ihram bagi wanita dan laki-laki itu berbeda. Setelah melaksanakan mandi, wudhu, dan memakai pakaian ihram, dilanjutkan dengan melaksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat dengan doa usolli sunnatan qablal ihrami rakaataini lillahi ta'ala. Pada saat ihram, kita juga harus mengucapkan niat haji. Untuk niat haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Setelah berihram sambil melanjutkan perjalanan ke Arafah, kita disunahkan untuk membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Lanjut, tahap selanjutnya adalah wukuf di Arafah. Ketika melaksanakan wukuf di Arafah, wukuf ini merupakan puncak dari ibadah haji yang dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah, dan dianjurkan ketika kita melaksanakan wukuf itu yang pertama sholat zuhur dan sholat asar diqashar dan dijamak. Selanjutnya kita mendengarkan khutbah wukuf, dan pada saat kita wukuf di Arafah dianjurkan untuk banyak berdoa, berzikir, dan membaca Al-Quran. Salah satu zikir yang bisa kita ucapkan ketika melaksanakan wukuf adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah wukuf di Arafah, jemaah bergerak menuju Muzdalifah untuk mabit, yaitu bermalam di sana. Di Muzdalifah, jemaah dianjurkan untuk mengumpulkan batu kerikil yang akan digunakan untuk melempar jumrah di Mina. Mabit di Muzdalifah ini dilakukan hingga menjelang subuh. Pada malam tersebut, jemaah dianjurkan untuk beristirahat sejenak dan terus memperbanyak dzikir serta berdoa. Selanjutnya dilanjutkan dengan melempar jumrah. Pada tanggal 10 Zulhijjah, jemaah bergerak menuju Mina untuk melontar jumrah Aqabah. Jemaah melemparkan 7 batu kerikil ke arah jumrah Aqabah sebagai simbol melempar setan dan menolak godaan. Setelah melempar jumroh, dilanjutkan dengan tahallul awal, yaitu mencukur rambut atau memotong sebagian rambut sebagai tanda berakhirnya larangan ihram. Setelah selesai tahallul awal, dilanjutkan dengan tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah
setelah proses melontar jumroh dan tahallul awal. Nah, tawaf ini merupakan salah satu rukun haji yang wajib dilakukan oleh setiap jemaah. Tawaf ifadah dilaksanakan di Masjidil Haram, Mekah dengan cara mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan doa yang sama pada saat melaksanakan umroh. Nah, selanjutnya setelah melaksanakan tawaf ifadah yaitu sa'i. Sa'i ini adalah salah satu rukun haji yang dilakukan setelah tawaf ifadah. Sa'i dilakukan dengan berlari-lari kecil 7 kali bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah dengan doa yang sama ketika pelaksanaan umroh. Nah, pelaksanaan sa'i ini dimulai dengan menghadap ke Ka'bah di Bukit Safa, mengucapkan niat, kemudian berjalan menuju Bukit Marwah. Jarak antara Safa dan Marwah adalah 450 meter dan jemaah harus berjalan bolak-balik sebanyak 7 kali yang dihitung dari Safa ke Marwah 1, dari Marwah ke Safa 2, dan seterusnya. Dilanjutkan dengan melaksanakan tahallul kedua. Pada tahap ini, jemaah haji telah menyelesaikan 3 ritual utama yaitu melontar jumrah aqabah, tawaf ifadah, dan sa'i. Dengan mencapai tahap tahallul kedua, jamaah haji telah bebas dari semua larangan ihram, termasuk berhubungan suami istri. Selanjutnya dilanjutkan mabit di Mina. Lalu dilanjutkan dengan mabit di Mina. Nah, setelah tahallul, jemaah kembali ke Mina untuk mabit atau bermalam selama beberapa hari. Nah, selama mabit di Mina, jemaah melontar ketiga jumroh, yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh aqabah. Setiap harinya dengan masing-masing 7 lemparan batu kerik. Melontar ketiga jumroh ini dilakukan pada 3 hari berturut-turut selama hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang terakhir, tahapan dari pelaksanaan ibadah haji ini adalah tawaf wado, yaitu tawaf terakhir, yaitu perpisahan yang dilakukan di Masjidil Haram sebelum jemaah meninggalkan Mekah. Nah, tawaf wado ini dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali sebagai tanda perpisahan dan salam kepada Baitullah. Alhamdulillah, selesai sudah. Nah, itulah tata cara ibadah haji umroh yang harus kita perhatikan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi salah satu orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.